Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan media. Di sini kami dari penasihat hukum Dr. Andreas Henry Situngkir dan juga merupakan penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys, yang keduanya sudah membuat laporan untuk Dr. Andreas Henry Situngkir di Polda Sumatera Utara dengan nomor LP 1400 tertanggal 8 Oktober 2024. Nah, jadi di sini saya bersama klien kami Dr. Andreas Henry Situngkir dan bersama jajaran DPP FSPTI KSPC Indonesia yang dalam hal ini memberikan dukungan terhadap Dr. Andreas Henry Situngkir di Polda Sumatera Utara dalam hal laporannya tanggal 8 Oktober 2004. Jadi yang perlu kami sampaikan terhadap Dr. Andreas Henry Situngkir adalah bahwa proses tahapan yang sekarang, proses laporan Dr. Andreas sudah masuk dalam tahapan proses sidik. Dan informasi yang kami dapat besok mungkin ini informasi belum pasti. Silakan teman-teman nanti mencari informasi sebenarnya bahwa pihak penyidik dari Polrestabes Medan akan meminta keterangan kepada dokter detektif kemudian dengan segera akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka terhadap dokter detektif alias Dr. Samira. Jadi harapan kami dari proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah begitu lama mulai Oktober, kami berharap bahwa dokter detektif ini alias Dr. Samira agar dapat dengan segera ditahan. Artinya dengan mempertimbangkan pasal 21 ayat 1 KUHP dan kemudian perlakuan dokter detektif alias Dr. Samira yang sudah mengulangi perbuatan pidana terhadap klien kami dan juga terhadap orang lain yang juga sudah melaporkan perlakuannya di Polres Jakarta Selatan maupun di Polda Metro Jaya. Jadi saya berharap agar penyidik bekerja dengan baik sebagaimana hukum acara dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Jadi di sini saya bersama Ketua Umum DPP FSPTI KSPC Indonesia. Saya mohon izin Tum memberikan pendapatnya pernyataan Tum. Baik, selamat malam buat kawan-kawan semua. Sebenarnya ini kasus ditangani oleh adinda kami, Julianis Semiring. Dia meminta tolong sama kami karena ini adalah wadah organisasi kami. Kenapa bisa SPTI terlibat dalam hal ini? Saya Ketua Umum SPTI karena adinda Julianus adalah kader daripada SPTI. Bagaimana memperjuangkan penegakan hukum sehingga kami sebagai Ketua Umum harus mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum. Jadi kami perlu jelaskan, menyangkut materi silakan adik jurnalis menjelaskan, tapi dukungan kami dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia adalah bagaimana supaya perjuangan daripada klien pada saudara Julianus yaitu Dr. Andreas dan kawan-kawan supaya ini bisa ditegakkan. Indonesia adalah negara hukum. Kita harus tegakkan hukum di Indonesia. Itu aja mungkin dukungan kami. Baik, ada pertanyaan kawan-kawan, silakan. Pak, ini juga untuk terkait masalah Dr. Andreas, sedikit aja Bang, mungkin banyak yang belum tahu ini apa sih kronologi sebenarnya? Oke. Jadi perlu kami jelaskan sebenarnya huru hara ini kan dimulai dari dokter detektif September 2024. Yang pertama sekali yang melakukan perlawanan terhadap perbuatan melawan hukum oleh akun dokter detektif adalah Dr. Andreas. Ini biar dipahami gitu. Selama ini semua masih diam. Tetapi Dr. Andreas yang juga sebagai dokter estetika beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh dokter detektif terkait overclaim adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan peraturan BPM nomor 3 tahun 2022 dan peraturan BPM nomor 21 tahun 2022. Sehingga bantah-membantah di media sosial timbullah satu konten yang dibuat oleh dokter detektif
yang merendahkan martabat klien kami. Ya, akun Dokter Detektif menyatakan bahwa Dr. Andres ini bukan dokter, justiper, sorry, ya, justiper, kemudian penipu, lalu dokter agala dan sebagainya. Sehingga kemudian Dr. Andreas melaporkan akun Dokter Detektif tertanggal 8 Oktober 2004 di Polda Sumatera Utara. Demikian. Ada yang lain? Dr. Andres mungkin boleh tanggapannya. Silakan dok, sedikit, nggak apa-apa. Formil aja. Silakan. Ya berharap supaya ditahan si dokternya gitu aja. Kalau dari saya sih sebenarnya karena ini sudah berlarut ya dari Oktober, perjuangan untuk menghabiskan waktu ini kan cukup panjang ya, karena juga saya kan berpraktek untuk masyarakat juga. Saya sih berharap ini tidak berlarut-larut lagi agar segera ditangani dan mendapatkan kepastian hukum. Tapi sebagai teman sejawat melihat perlakuan dokter sendiri terhadap yang sering review-review skincare segala macam, menurut kamu sendiri gimana? Apakah benar atau salah atau gimana sih mungkin? Oke, kalau untuk pandangan sebagai teman sejawat, sebenarnya di dalam sosial media Dokter Detektif bukan sejawat saya, karena itu akun bukan nama dia. Tapi kalau di dunia nyata, dia akan aku hargai sebagai teman sejawat. Kalau untuk konten review sebenarnya siapapun tidak bisa, tidak boleh, dilarang oleh aturan dari BPOM RI nomor 3 tahun 2022. Jadi saya memang tidak, maksudnya itu misleading lah, sesat. Jadi saya memang diawali dengan konten tersebut, sehingga saya sampai saat ini juga masih dicerca oleh beliau di sosial media. Oke, katakanlah bukan sejawat ya, tapi atas profesi. Yang saya bertanya gini, sedih gak sih ketika dianggap malah justiper? Sebenarnya kalau sedihnya sedih ya, karena saya pribadi bukanlah seorang justiper, karena memang saya di bidang kesehatan, terutama di skincare dan di bidang kesehatan lainnya, untuk memberikan edukasi yang sesuai dengan keilmuan saya. Saya bukan justiper. Tapi membeli produk dari luar dijual ke Indonesia. Sebenarnya kalau untuk justiper sendiri, kita tahu ada aturan dari Bea Cukai, itu panjang ya, dari BPOM juga. Yang digiring saat ini adalah di mana saya menjual produk ilegal. Nah, masyarakat juga harus tahu barang ilegal itu, yang dikatakan ilegal ketika kita membeli banyaknya produk masuk ke Indonesia, di mana produk tersebut memang ilegal secara ekspor impor. Nah, kalau saya saat itu memang sebenarnya saya punya pasien, kebetulan saya juga content creator di bidang kesehatan. Saya hanya live, kemudian banyaknya pasien saya di dalam live untuk bertanya, dokter lagi di mana? Saat saya bilang saya lagi di Bangkok, oh dokter bisa nggak titipin saya beli ini? Nah, saya memang di sana lagi liburan. Saya panggil ada seseorang yang ada di sana yang memang dia suka live untuk berjualan. Saya tanyakan, Kak, bisa nggak tolong ini ada pasien aku belikan ini? Oh boleh dok, gitu. Jadi ceritanya sebenarnya nggak seperti yang digiring-giring saat ini gitu lah. Kalau begitu silakan aja nih ke kakak aku yang di sini ya, gitu. Jadi aku nggak membawa barang itu, dan aku dia hanya meminta produk ini ada tidak, oh silakan aja ke sini. Begitu, sebenarnya sepele yang seperti itu, tapi giringnya itu luar biasa yang berdampak kepada saya dan merendahkan profesi saya. Oke, berdampak Apa aja secara psikologisnya satu, mungkin secara psikologis, yang kedua, apakah berdampak dengan profesi Ya. Kalau untuk itu di bulan Oktober saya sempat di demo. Waktu saya sedang di Eropa, saya ditelepon sama dinas kesehatan dan organisasi saya di Ikatan Dokter Indonesia di Medan. Karena pendemo ini datang cukup ramai, membawa spanduk wajah saya sebagai bukan dokter. Saya dikatakan bukan dokter, saya seorang penipu,
saya hanya seorang justiper. Kemudian sejawat saya di organisasi menanyakan bagaimana kronologisnya, saya langsung berikan, silakan pendemo saja yang menjelaskan, karena saya nggak bisa lagi menjelaskan apa-apa. Ketika mereka memintanya untuk mencabut STR saya atau paket saya, silakan langsung ke yang punya wewenang aja mencabut STR saya. Saya sampai sepasrah itu untuk ya sudahlah, saya nggak berkonten lagi karena serangannya itu luar biasa, sangat banyak sekali. Itu buat saya down di awal-awal, sampai akhirnya saya buat kembali karena pasien saya semuanya merindukan untuk saya berkonten untuk mengedukasi mereka. Tapi kita kerugian material dong. Kalau kerugian material dan imaterial Itu pasti. cukup besar lah. Dokter Anda tapi kan itu barang dari luar negeri belum tentu lolos juga di BPOM di Indonesia kan, atau dokter sendiri pada saat itu menyadari nggak bahwa ada ketentuan juga peraturan di Indonesia melalui BPOM Indonesia itu kan barang dari sana kan. Ya, jadi balik lagi saya katakan, saya mengerti tentang aturan bea cukai dan BPOM. Ketika misalnya ini kita mengilustrasikan saja ya, misalnya ada seseorang main ke luar negeri, dia ingin membeli satu, contohnya lotion, titip beli lotion 1 pieces, dan itu diperbolehkan oleh BPOM untuk pemakai, bukan untuk diperjualbelikan. Kita membeli banyak, tidak ada pengguna, tidak ada yang punya, kemudian kita jual kembali. Jadi kita stok, kita jual, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya misalnya contoh nih kakak-kakaknya atau abangnya meminta, dokter kan ke Bangkok nih, saya lagi-lagi iseng-iseng, tolong belikan ini, nanti bawa ke Medan ya, gitu. Itu saya, bukan saya juga, saya minta tolong sama orang yang ada di sana. Kak, minta tolong dong, ini ada orang yang minta belikan ini, boleh nggak? Boleh, karena dia dalam ketentuan bea cukai atau BPOM, ketika kita membawa satu produk skincare, satu itemnya bisa maksimal 20 biji, kalau nggak salah ya, 10 atau 20 biji begitu. Jadi saya rasa giringan opini itu sungguh sangat luar biasa. Kemarin juga saya sangat berharap untuk dilaporkan sebenarnya oleh dokter detektif sendiri. Silakan laporkan saya ketika saya salah dalam aturannya. Tapi sampai saat ini laporannya tidak ada. Jadi intinya begini, jadi supaya tidak masuk dalam materi pokok perkara, pada intinya kalau kalian mau keluar negeri, saudara kalian minta oleh-oleh, salah nggak? Seperti itu kan? Kalau ada saudara kalian, tetangga kalian, atau selingkuhan kalian minta oleh-oleh, salah nggak? Nggak kan? Nah, seperti itu. Jadi klien kami hanya sebatas pasiennya minta oleh-oleh dan kemudian tidak lebih dari apa yang diatur oleh regulasi kita. Demikian ya tentang justiper ya. Yang lain? Tapi jika dokter sendiri menyadari atau minta maaf atas perbuatan yang kepada dokter Itu udah aku jawab kemarin bahwa Dr. Andreas ini manusia, ya. saya kan belum selesai, Bang. Ya, nggak gini, jangan masuk materi pokok perkara. Aku bilang kemarin, Dr. Andreas manusia, si dokter akun nggak bisa tabayun kan? Nggak bisa tabayun. Jadi kalaupun misalkan dia mau tabayun, ya manusia dengan manusia dong, kan begitu. Sampai sekarang dia belum berani menunjukkan dirinya terhadap laporan klien kami di Polres Medan. Tapi kalau yang lain silakan, ya. Jadi alangkah naifnya ketika kita berani berkoar-koar di media sosial, tetapi kemudian tidak berani menunjukkan siapa dirinya. Seperti itu dia. Artinya bakal terus berjalan ini, Prof. Oh iya dong, ini udah nasional. Kalau tadi masalah pribadi keluarga, masalah batas ladang nggak apa-apa. Ini kan udah masalah nasional, kan nggak mungkin ini. Silakan yang lain. Oke. Bang, untuk pemanggilannya sendiri besok Bang, ini sudah kan September ya Bang. Oktober, 8 Oktober LP-nya. Oktober LP-nya 4 bulan. 4 bulan sudah sampai di mana Bang? Panggilan pertama, kedua langsung. Oke. Baik, nah ini menarik nih. Sebenarnya saya juga bingung. Panggilan pertama itu tanggal 20 Januari 2024. Yang kemudian yang saya tidak ketahui adalah bagaimana penasihat hukumnya atau dokter detektifnya alias Dr. Samira berkomunikasi dengan penyidik. Tapi yang pasti tertanggal 21 Januari dia buat konten lagi di TikTok dan menyampaikan kepada pihak penyidik, sorry saya nggak datang. Nah ini kan penghinaan terhadap penyidik Polri gitu.
Nah, itu pertama. Yang kedua, saya melihat tanggal 20 Januari pemanggilan pertama, sekarang adalah tanggal 20 ya. 20, sudah 1 bulan. Ya sebenarnya tidak ada aturan-aturan terhadap panggilan pertama belum ada batas waktunya, tetapi ya kita lihat dia sudah melakukan perbuatan pidana yang lain, kemudian ya kita duga dia bisa menghilangkan barang bukti, seharusnya tidak begitu lama. Artinya sekarang prosesnya itu adalah dalam pemanggilan kedua. Seperti dia. Yang lain? Makanya mengejar dia jaga di sini. Iya.